Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Jose Biliano. Nah, saya sudah lama sekali nih nggak membuat konten tentang unboxing iPhone bekas. Nah, jadi di sini ada sebuah paket yang mana saya membeli iPhone bekas di Bintaro Seluler. Nah, jadi banyak nih dari kalian yang komentar untuk mencoba membeli iPhone bekas dari Bintaro Seluler ya. Nah, di sini saya sudah membelinya yaitu iPhone jadul ya, iPhone 7. Nah, untuk kondisi yang mungkin nanti saya dapatkan itu ada minus atau kekurangannya, saya akan maklumin sih karena itu adalah iPhone jadul, tapi saya juga akan menilai apakah barang itu ataupun barang ini layak untuk diberikan ke konsumen atau tidak. Jadi langsung saja kita simak videonya ya. Nah, ini dia paket yang saya beli yaitu iPhone 7 dari Bintaro Seluler. Nah, banyak yang request nih dari kalian semua untuk mencoba membeli di Bintaro Seluler. Dan mohon maaf banget nih baru bisa saya beli dan saya membelinya juga hanya iPhone 7 saja, yang mana itu sudah iPhone jadul ya. Nah, di sini saya membeli di Shopee ya, untuk linknya kalian bisa cek di deskripsi. Nah, untuk harganya sendiri yaitu saya membeli harga 1.900.000-an, walaupun di sana saya ngecek ya ada yang lebih murah yaitu dengan harga 1.800.000-an ya. Yang membedakan harga yaitu dari warnanya, saya membeli ini dengan warna gold. Kalau yang warnanya hitam atau black itu di harga 1.800.000-an. Nah, di sini saya berasumsi nih kalau harganya mungkin terpaut lebih mahal, mungkin juga kondisinya bakal lebih bagus ya. Walaupun itu nggak menjanjikan, ataupun nggak semua toko bakal ngelakuin hal seperti itu ya. Nah, di sini saya langsung saja ya akan unboxing iPhone 7 ya. Dan di sini saya hanya akan memperlihatkan kondisi ketika saya membeli di Bintaro Seluler ya. Saya nggak akan nge-review iPhone 7-nya, mungkin nanti ada di video yang lain ya. Oke, langsung saja kita unboxing. Sebelum kita membuka, kalian bisa membaca tulisan seperti ini. Wajib video unboxing ya, tidak terima komplain apapun tanpa video unboxing. Oke, kalian bisa lihat ataupun baca selengkapnya. Jadi ketika saya searching di marketplace untuk membeli sebuah iPhone bekas, salah satu toko yang muncul di halaman utama pencarian yaitu ya Bintaro Seluler ini. Saya nggak di endorse ya, di sini saya membeli dengan uang pribadi saya sendiri. Jadi apapun kondisi yang saya terima, nanti saya akan jujur, akan berikan hasilnya juga, hasil dari review ini apakah bagus atau enggak. Dan juga saya akan memaklumi kalaupun ada sedikit minus yang wajar ya, karena ini adalah iPhone jadul ya, iPhone 7. Untuk paketnya sendiri dia sudah dilindungi dengan bubble wrap, jadi bisa dikatakan aman. Dan kondisi yang saya beli yaitu full set X Inter. Sip. Ini dia sudah terlihat. Kita duduk. Oke, sudah terlihat. Nah, ini dia. Kalau dari warna boxnya ini rose gold ya. Saya memilih yang warna gold, tapi apa nanti yang saya dapatkan. Oke, sebelumnya saya akan bersihkan dulu ya. Dan inilah dia iPhone 7 yang saya beli dari Bintaro Seluler. Untuk kondisi boxnya sendiri, ini warnanya sih sepertinya warna rose gold. Padahal saya membeli yang variasi gold ya, tapi di catatan saya menuliskan untuk pilihkan unit yang terbaik. Jadi apakah unit di dalamnya itu adalah unit yang terbaik? Oke, untuk kondisi boxnya sendiri belakangnya kosongan karena memang boxnya ini bukan aslinya alias box KW. Jadi langsung saja kita buka ya. Set. Oke. Nah, kita di sini mendapatkan kertas standar operasional ya, ataupun checklist untuk pengecekan unit sebelum dikirim. Oke, untuk kelengkapan sudah dicek, sudah dicentang,
tes fungsi sudah dicentang, fungsi aksesoris ya, iCloud sudah di clean, tombol-tombol sudah dicek semuanya, kamera depan, kamera belakang, loudspeaker, mic, getaran, baterai health 100%, mungkin ini adalah baterai yang sudah diganti, no problem. Jaringan seluler sudah dites juga, semuanya juga sudah dites untuk iOS-nya versi ini ya. Ini ada ketentuan garansi toko 7 hari sejak barang diterima, garansi tukar unit 1 kali 24 jam, wajib video unboxing ya, garansi hangus jika update iOS, jadi ini jangan diupdate ya. Oke, ini ada informasi ya, JC Williano itu nama saya, pengeceknya yaitu Mas Aceng atau Kang Aceng. Di sini ada iPhone 7 warna gold ya. Oke, emailnya juga ada. Oke, langsung saja kita sisihkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya kelengkapannya seperti biasa ya. Masih ada kertas-kertas seperti ini. Sip. Ada SIM ejector, nanti kita akan cek juga apakah dia bisa membaca kartu jaringan, kartu operator Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu HP-nya sendiri, yaitu iPhone-nya sendiri. Oke, kita sisihkan dulu. Kita juga mendapatkan earphone, yang ini juga bukan asli. Ada adapter 3 kaki ya. Oke, nggak akan kita gunakan. Ada juga kabel charger yang mungkin nanti saya akan cek ya, apakah ini KW ataupun OM ataupun malah asli, tapi nggak mungkin sih kalau ini original bawaan iPhone. Mungkin mentok di OM sih. Ya, itu aja. Kalau saran saya ini nggak usah dipakai ya, karena mungkin bakal membahayakan ya kondisi iPhone 7 yang sudah saya beli ataupun iPhone yang nantinya kalian beli ya pun bekas, karena kalau menggunakan charger tidak original itu dapat merusak ya paling nggak IC powernya ataupun ya baterainya ya. Oke, langsung saja kita cek untuk kondisi unitnya. Oke, untuk kondisi depan mulus ya, kondisi samping juga mulus. Depan ya mungkin ada beberapa bercak-bercak, no problem, itu wajar. Belakang ini juga terbilang mulus. Nah, ini ada lecet. Dan sekarang yang paling penting, kita akan coba decitkan ataupun kita akan coba tekan di setiap sudutnya ya. Ya, masih rapat, sisi sini masih rapat, tidak ada bekas yang terasa longgar. Oke, yang atas juga masih rapat. Bawah satunya juga masih rapat. Sisi atas satunya juga masih rapat. Oke, bagus. Entah sudah dibongkar atau belum, tapi ini masih rapat semuanya. Kalau sudah dibongkar, mungkin dia jago ya untuk teknik perekatannya. Dan mungkin langsung saja ya kita akan nyalakan dan akan kita lihat kondisinya. Yang pertama di sini saya akan cek dulu LCD-nya ya seperti biasa. Oke ya, untuk ikonnya kita coba geret seperti ini, tarik ke semua sisi layar. Ya seperti biasa lah, kalau icon ini terlepas berarti ada beberapa area touchscreen yang mati, tapi ini aman ya. Oke, kita coba nyalakan pol kecerahannya. Kita cari di sisi putih, apakah ada dead pixel ataupun bercak. Oke, aman, tidak ada masalah. Oke, untuk aboutnya di sini terbaca iPhone 7 dengan kode depannya M dan kode belakangnya yaitu JE. Untuk serial numbernya seperti berikut. Nah, untuk kapasitasnya yaitu saya membeli kapasitas 32 GB. Karena hanya akan saya review saja, jadi saya nggak perlu untuk menggunakan kapasitas yang besar ya. Nah, di sini kok sudah terbaca ya carrier-nya Telkomsel. Apakah sudah ada kartu di dalamnya? Cuman di sini
tertulis no SIM. Oke, kita cek lagi yang lain. Kita akan cek baterai health-nya. Kalau tadi di bagian kertas pengecekan itu ada 100% ya untuk baterai health. Nah, di sini juga 100%, nanti akan kita cek di Trio Tools-nya. Oke, masih oke. Selanjutnya di sini saya akan tes juga untuk Touch ID ya. Oke, bisa tersimpan untuk fingerprint-nya. Kita akan coba cek membuka. Oke, bisa untuk fingerprint-nya ataupun Touch ID-nya itu aman. Kita akan sekilas cek untuk kameranya. Oke, untuk kameranya sendiri juga dia tidak ada delay. Nah, untuk modenya tentu karena ini iPhone ada mode slow motion-nya, time lapse, dan juga yang lainnya ya. Nah, untuk nanti review kameranya saya buatkan di video reviewnya ya. Jadi di sini saya akan ngetes saja kondisinya apakah layak diterima di konsumen. Nah, untuk kondisi bodinya di sini paling ujung ada beberapa lecet ya. Oke, itu wajar, saya maklumin. Oke, ini juga ada sedikit cowel. Oke, ini wajar, saya maklumin. Oke, mungkin ya bagi kalian yang ingin membeli iPhone bekas, saran saya juga kalian harus cek semuanya ya. Kalau kalian ingin membeli langsung di toko, kalau ingin membeli secara online, ya kalian harus tulis di catatan, tolong berikan unit yang terbaik ya. Masalah kita dapat unit yang jelek itu biar jadi tanggungan dosa dari penjualnya ya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan cek untuk Trio Tools-nya ya. Tapi mungkin sebelum itu saya akan tes dulu untuk kartu SIM-nya ya. Karena tadi kok carry-nya terbaca Telkomsel tapi nggak ada SIM-nya yang terbaca ya. Dan langsung saja kita cek untuk SIM-nya. Di sini juga saya akan melihat slot SIM-nya apakah masih originalnya atau tidak. Oke, kita cek. Oke, di sini ada tulisan IMEI-nya ya. Nah, ini kalian juga harus samakan dengan IMEI yang tertulis di iPhone-nya. Jadi ini masih sama, saya sudah cek tadi, dan ini masih ada karetnya ya. Masih aman. Oke, ini slot SIM card-nya ini masih originalnya. Dan kita akan coba masukkan kartu Telkomsel. Oke. Oke, bisa terbaca ya. Jadi untuk jaringan selulernya yaitu masih aman. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk ngetes speakernya, apakah masih mulus ataupun halus suaranya. Oke, untuk kondisi speakernya sendiri masih bisa dikatakan halus, walaupun mungkin sedikit pecah ya, karena mungkin ya efek dari lagunya yang memang seperti itu. Nah, langsung saja kita akan coba ngetes menggunakan Trio Tools. Oke, di sini saya akan langsung menggunakan kabel bawaan dari pembelian tadi. Oke, sudah muncul untuk hasilnya. Kita cek ya. Nah, di sini untuk hasilnya sangat menarik ya, karena Trio Tools-nya masih 100%. Masih 100 ya skornya, bukan 100%. Dan untuk statusnya normal semua, hijau semuanya, nggak ada masalah, nggak ada part yang diganti. Bahkan untuk charger temp-nya pun juga masih 1200-an ya. Jadi ini masih ada record jumlah chargingnya. Walaupun mungkin agak sedikit tidak wajar ya dengan chargernya sudah segini banyaknya tapi baterai health-nya belum turun. Nah, apakah kita bisa mengandalkan Trio Tools sebagai hasil yang akurat? Ya, sebenarnya tidak juga ya, tapi kalau dipikir dengan logika, kita juga bisa menganalisa dari hasil dari Trio Tools itu sendiri. Nah, apakah kita setiap membeli iPhone bekas, apakah kita nggak usah cek di Trio Tools? Ya sebenarnya bagi saya itu masih
perlu ya, karena aplikasi 3D Tools itu adalah aplikasi pembaca data di iPhone-nya saja, bukan aplikasi untuk merubah data ya. Jadi kalau ada yang nggak akurat, ya mungkin itu ada sedikit error ya, sedikit tidak kesempurnaan aplikasi. Cuman kalau sudah ada yang data benar-benar nggak wajar, itu bisa jadi data dari iPhone-nya itu sendiri sudah diganti dengan aplikasi lain, bukan dari 3D Tools ya. Oke, untuk kesimpulan dari 3D Tools ini masih bagus sekali. Walaupun di sini saya agak tanda tanya untuk di bagian baterai health-nya ya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Nah, di sini saya membeli iPhone 7 alias iPhone jadul yang saya beli secara online dari toko Bintaro Seluler yang sudah banyak orang request ya untuk saya mencoba membeli di situ. Dan saya nggak bisa memilih produknya, saya nggak bisa memilih unitnya. Dan yang saya dapatkan seperti ini, bisa dikatakan ya sangat bagus ya untuk pembelian di Bintaro Seluler. Walaupun pembelian yang saya dapatkan ini tidak bisa menjamin, tidak bisa mewakili dari pembelian kalian ke depannya atau pembelian kalian sebelumnya ya. Jadi ini murni karena saya mendapatkan unit yang saya pegang ini ya. Walaupun saya mendapatkan ataupun menyisakan tanda tanya yaitu tentang kondisi baterai health-nya kenapa masih 100%, walaupun tadi sudah dicek di 3D Tools itu charging time-nya bisa 1000-an ya. Dan memang walaupun 3D Tools tidak begitu akurat, tapi juga bisa dikatakan 3D Tools itu membantu kita ya, karena dia adalah aplikasi pembaca data, bukan aplikasi perubah data iPhone. Oke, mungkin ya cukup di sini saja untuk videonya. Kesimpulannya seperti tadi yang sudah saya katakan, pembelian di Bintaro Seluler kali ini saya bisa simpulkan bahwa bagus, bahwa apakah saya merekomendasi atau tidak. Ya, karena saya tidak di endorse dan karena unit yang saya dapatkan tidak bisa mewakili pembelian kalian selanjutnya ataupun ke depannya. Jadi ya kalian sendiri yang bisa menyimpulkan ya apakah kalian mau beli di sana setelah melihat video ini ataupun tidak. Yang jelas di sini sudah ada beberapa kondisi coel-coel ya. Ada lecet-lecet tadi untuk bodinya, tapi untuk depan dan belakang masih mulus sih. Untuk LCD-nya sendiri juga masih bagus, masih original ya, karena tadi sudah saya cek dengan menggeret-geret ikonnya, dan dia masih smooth ya. Dan untuk video kali ini cukup di sini saja. Jika kalian ada pertanyaan, bisa tulis di komentar. Dan untuk link pembeliannya, kalian cek di deskripsi. Kalian langsung saja cek ya untuk unit-unit yang lainnya kalau kalian minat beli. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jose Bliano. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.